Ketua pengadilan Tun, ini pejabat, walaupun telah bekerja benar, siap untuk dikritisi rakyatnya. Tapi jaga sang pejabat itu ketenangannya. Jangan biarkan sang pejabat itu digugat oleh rakyat yang main asal gugat saja. Ya, kita lanjut lagi acara bincang-bincang kita di Mari Ngopi, dan pada episode ini kita masih bersama Yang Mulia Prof. Supandi SH.M.Hum, Ketua Kamar pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya yakin diskusi ini akan lebih hangat mungkin dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang materi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, ini kita akan bicara lebih khusus, lebih teknis berkenaan dengan peradilan tata usaha negara. Prof, kita punya karakteristik tersendiri dalam hukum acara kita yang berbeda dengan peradilan lainnya. Misalkan kita mengenal adanya dismissal proses, terus adanya pemeriksaan persiapan sampai penundaan dan lain sebagainya. Mungkin banyak masyarakat yang tidak memahami apa sih dismissal proses ini, apa pemeriksaan persiapan. Nah, kita langsung dengan ahlinya ini, kawan ngopi. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Saudara Marta, Dr. Tri Indra ya. Ini sering saya tebar di perkuliahan-perkuliahan para mahasiswa S2, S3 tentang lembaga ini. Nah, harus diingat, peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi itu sebagai sarana umum bagi rakyat untuk mengkoreksi pejabatnya. Bukan karena pejabatnya itu jahat, salah, tidak. Ya, itu tadi ada asas hukum. Keputusan pejabat benar atau salah wajib dianggap benar dan segera dilaksanakan. Kalau ada warga negara merasa kepentingannya dirugikan, silahkan ngajukan koreksi ya dalam bentuk gugatan ke PT UN dalam tenggang waktu 90 hari. Tengok, kenapa kok harus dibatasi 90 hari? Supaya para pejabat punya ketenangan dalam menjalankan pemerintahan yang diasumsikan benar untuk kepentingan rakyat. Tapi dalam rangka negara demokrasi, rakyat pemilih asli kekuasaan punya hak untuk mengkoreksi kalau dirinya merasa dirugikan, ya harus dengan tenggang waktu. Oke, jadi pejabat jangan merasa digugat oleh rakyatnya itu, awas kamu, nasibmu di tanganku, ya jangan boleh begitu. Gugatan rakyat itu adalah sumbangan bagi sang pejabat supaya sang pejabat bercermin, benarkah aku telah melaksanakan hukum dengan benar atau ada cacat sana sini, walaupun hukum mengasumsikan dia benar. Nah, oleh sebab itu muncullah lembaga dismissal proses ya, pasal 62. Apa itu maknanya? Walaupun sang pejabat siap untuk dikritisi rakyatnya dalam bentuk gugatan, pembuat undang-undang mengamanatkan kepada ketua pengadilan Tun. Ketua pengadilan Tun, ini pejabat, walaupun telah bekerja benar, siap untuk dikritisi rakyatnya. Tapi jaga sang pejabat itu ketenangannya. Jangan biarkan sang pejabat itu digugat oleh rakyat yang main asal gugat saja. Ya, gugat yang asal-asalan, jadi bikin ngacaukan pemerintahan. Misalnya, sudah lewat tenggang waktu masih gugat. Masalah perdata dia gugat. Itu ketua pengadilan punya wewenang untuk memenggal gugatan itu dengan menyatakan tidak dapat diterima. Ya, bukan tempatnya di PT UN. Tuh satu.
Nah, kalau udah lolos dismissal, berikutnya apa? Sidang persiapan. Untuk apa sidang persiapan? Di Perdata kok nggak ada itu sidang persiapan. Nah, di sini kata guru saya almarhum Profesor Paulus, lembaga sidang persiapan inilah sebagai perwujudan lembaga pengatur keseimbangan terhadap posisi yang tidak seimbang. Sang pejabat diasumsikan sebagai orang yang cerdas, orang terpelajar, dilatih, digaji negara untuk menjalankan kekuasaan. Sedangkan si penggugat rakyat jelata, si Suto, si Noyo, kurus kering, ya tidak sekolah dan lain sebagainya. Di pengadilan Tun berhadapanlah dua sosok yang tidak seimbang ini. Nah, hakim Tun dikasih tugas, ayo beri keseimbangan. Makanya di sini penggugat sering diajari, dibimbing, bukan diajari ya, dibimbing oleh majelis supaya gugatannya itu tetap sasaran. Si pemerintah tidak boleh protes, itu haknya si penggugat sebagai rakyat biasa. Hakim memberikan kompensasi, asasnya namanya kompensasi terhadap posisi yang tidak seimbang antara penggugat dengan tergugat. Ya, itu. Kalau lolos, kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Tadi dismissal, kalau sudah dipenggal oleh hakim, pencari keadilan boleh mengajukan perlawanan yang namanya verset. Ya, nanti verset itu akan diputus oleh majelis hakim. Tuh. Nah, kemudian apalagi lembaga penundaan. Penundaan ya, Prof. Penundaan. Keputusan pejabat diasumsikan benar dan segera dilaksanakan. Itu with bar vivorat, itu laksanakan. Jadi kalau ada polisi atau koramil menghentikan surat keputusan pejabat yang akan dilaksanakan, ini keliru. Itu nggak boleh. Yang boleh menghentikan hanya hakim PT UN melalui penetapan penangguhan. Itu pun kalau nampak tanda-tanda, kalau dibiarkan keputusan ini jalan, nanti akan terjadi suatu kesalahkaprahan penegakan hukum yang sulit untuk dikembalikan ke posisi semula. Oleh sebab itu, dengan kewenangannya, sang hakim atau majelis hakim menghentikan surat keputusan yang menurut asas hukum itu harus jalan. Dan pejabat harus patuh itu. Karena kalau tidak patuh, akibat hukumnya sang pejabat itu yang akan menanggungkan nanti. Ya, kira-kira itu. Ya. Gus In. Ya. Ini Prof, beberapa ketentuan memberikan kewenangan kepada PT UN mengenai sengketa tun khusus, ya, Prof ya. Jadi ada keterbukaan informasi publik, ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada sengketa pemilu, dulu fiktif positif. Mungkin masyarakat belum paham juga ini Prof mengenai sengketa tun khusus. Mumpung kita masih bersama begawan hukum administrasi, kita mohon penjelasannya supaya masyarakat paham. Betul, sengketa tun khusus ini seperti apa ini Prof? Kenapa bisa lahir sengketa-sengketa tun khusus ini Prof? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya hukum acara di pengadilan tun seperti yang saya ceritakan tadi. Ada dismissal proses, ada sidang persiapan, ada penundaan, dan ada sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Ya. Nah, seirama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menginginkan sesuatu berjalan cepat. Ya. Seperti misalnya kita masuk dulu di pengadilan pajak. Di pengadilan pajak itu berkembang politik hukum bahwa pemasukan negara dari sektor pajak harus dijaga, diperkuat. Karena apa? Inilah devisa negara untuk membiayai perjalanan bangsa ini. Pembangunan dan lain sebagainya dalam rangka menunjukkan tujuan negara kita. Ya.
Oleh sebab itu, manakala ada sengketa, diusahakan sengketa ini selesai dalam waktu yang singkat dan tidak berlama-lama. Nah, untuk semangat yang baik ini, ternyata hukum mengalami lonjakan-lonjakan. Antara lain terabaikannya prinsip. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 untuk tingkat terakhir Mahkamah Agung berwenang memutus setiap perkara dalam tingkat kasasi. Iya. Nah, di sini di Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan pengadilan pajak memutus tingkat pertama dan terakhir. Ini satu ya yang ketabrak, yaitu mengabaikan Mahkamah Agung sebagai pemutus tingkat terakhir. Jadi putusan pengadilan pajak seolah-olah sama dengan putusan Mahkamah Agung. Ya, putusan pengadilan pajak bersifat final dan mengikat, dan yang tidak sependapat dengan putusan pengadilan pajak dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, ini kekeliruan kedua. Ini saya singgung di tesis saya dulu waktu ngambil S2. Kenapa? Di mana kelirunya? Loh, peninjauan kembali itu upaya hukum luar biasa. Kok di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ini diperlakukan seolah-olah upaya hukum biasa. Maka sekarang numpuklah PK pajak di Indonesia, kalau di dunia mungkin terbanyak Indonesia ini. Tapi ini adalah sumbangan pemikiran untuk DPR dan pemerintah, sehingga nanti memformulasikan undang-undang tentang pengadilan pajak itu bisa taat asas dan taat sistem. Tapi saya optimis ini nanti ke depan perpajakan Indonesia akan mengarah digitalisasi pajak Indonesia. Ya, kemarin di ulang tahun pengadilan Dirjen Pajak ke-67, Mahkamah Agung juga dapat apresiasi ya dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak karena ikut mendukung tentang pelaksanaan kelancaran pemasukan negara dari sektor pajak. Saya sangat optimis nanti karena masuk ke otomatisasi perpajakan, saya yakin sengketa pajak tidak akan banyak lagi. Insya Allah ya. Itu satu. Kemudian masalah pemilu. Pemilu begitu juga memerlukan waktu yang cepat. Ya. Sehingga di sini diandalkan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang tahu teknis yang benar pelaksanaan pemilu itu seperti apa. Sehingga setiap permasalahan pemilu selesai di tangan Bawaslu. Kecuali yang 4 tadi. Verifikasi partai politik, pengumuman daftar calon tetap, dan kemudian pasangan calon presiden. Perselisihan, pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilihan. Yang 4 ini yang bisa melimpah ke pengadilan. Tapi acaranya dirubah. Ya, hanya 2 tingkat. Dan waktunya dibatasi. Yang tadi 21 hari. Malah kita akan press lagi kalau bisa 15 hari. Nah, ini semua sumbangan mewujudkan daulat rakyat atau demokratisasi dalam rangka memilih pemimpin negeri yang jujur, ya, transparan, langsung, bebas, rahasia. Ini sumbangan peradilan Tun. Mudah-mudahan adik-adik para hakim Tun nanti masa depan bisa menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi Indonesia. Terus kemudian sengketa informasi publik, ya. Publik punya hak untuk mendapatkan informasi yang transparan. Tidak boleh ditutup-tutupi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Apabila penerima informasi merasa dirugikan, dia bisa mempermasalahkan kepada
Komisi Informasi Publik. Kalau Komisi Informasi Publik memutus tidak puas, maka larilah ke pengadilan tinggi ya. Pengadilan tun sebagai pengadilan tingkat pertama. Tidak selesai langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Dan waktunya cepat. Waktunya cepat. Jadi, loh kok kenapa ke KIP, Komisi Informasi Publik? Komisi Informasi Publik lah lembaga yang paling mengerti bagaimana transparansi informasi di negara berdasarkan hukum dan demokrasi ini harus ditegakkan. Kalau kemudian masih belum puas, nah Mahkamah Agung terakhir akan memberikan kata akhir. Nah itu ya, jadi semua harus lebih cepat. Apalagi ya, tentang apa lagi tadi ya? Sebelum kita lanjut, kita seruput dulu kopinya Yang Mulia. Yang Mulia, seperti yang kita ketahui beberapa periode presiden atau pemerintah ini luar biasa pembangunan ini Yang Mulia, termasuk ya tol dan lain sebagainya. Dan untuk pembangunan ini kan membutuhkan lahan. Terkadang kan ada masyarakat yang rela melepaskan lahannya, ada juga yang tidak rela. Sehingga ini kan masuk ke sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum Yang Mulia ya. Nah, bagaimana di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa ini Yang Mulia? Baik, terima kasih Saudara Marta, Dr. Indra. Ini pesan ini nggak cukup disampaikan untuk rekan-rekan hakim kita, tapi seluruh bangsaku, warga negara Indonesia. Ingat, pembangunan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak hanya bisa dilakukan hanya di Jawa, Pulau Sumatera, dan di kota-kota besar. Tapi yang paling dilakukan seluruh penjuru tanah air kita, terutama daerah-daerah yang sulit dan daerah perbatasan yang paling penting, supaya apa? Pusat-pusat pertumbuhan di NKRI ini tidak hanya terpusat di Jawa, di Sumatera, dan Sulawesi. Di Larantuka sana bisa ada pusat pertumbuhan, sehingga bangsa Indonesia berada dimanapun pelosok negeri ini nggak jadi masalah, karena anak keturunannya tidak akan ketinggalan mengejar pertumbuhan. Ya? Apalagi sekarang pendidikan bisa dilakukan dengan e-learning, ya kan? Rapat-rapat bisa dilakukan dengan rapat, ya. Kita bisa berada di mana-mana, tapi kita rapat. Nah, untuk itu sarana komunikasi untuk segenap bangsa Indonesia perlu diperbanyak dan diperlancar. Lihat jalan tol, lapangan terbang dibuka di mana-mana, dermaga laut dibuka kemana-mana. Di samping itu keamanannya juga harus dijaga. Untuk itu diperlukan lahan-lahan. Nah, lahan ini menurut undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, rakyat yang menguasai tanah sesuai dengan statusnya, apakah garapan, apakah hak milik, apakah ya macam-macam hak-hak ya, hak pengelolaan dan sebagainya, akan diganti untung. Tengok, bukan ganti rugi lagi. Saya lihat itu daftarnya justru di atas nilai jual objek pajak. Tapi untung. Maka demi lancarnya pembangunan, lahirnya undang-undang itu, tawarkan kepada rakyat sesuai dengan ketentuan. Rakyat ngeyel, tidak mau, uangnya titipkan, konsinyasi ke pengadilan. Pembangunan jalan terus. Tapi tidak ada hak rakyat yang diabaikan di situ. Kalau dia tersadar, oh iya tanah ini diganti untung toh untuk pembangunan negeriku, dia terima dari pengadilan utuh uangnya, ya
tidak bertele-tele, berperkara. Pernah kejadian di Jakarta Timur, itu banjir kanal dulu. Ketika Pak Fauji Bowo sebagai gubernur, itu ada satu warga masyarakat, mungkin cerdik pandai, nggak tahulah, dia tidak mau terima ganti rugi itu. Proyek dikerjakan sehingga tanahnya itu dilingkari, sementara ini sudah dalam, dia mau nyebrang pasang papan. Ngadep ke saya waktu itu menjadi ketua PT UN Jakarta. Kebetulan kita baru mengalami banjir ya, yang banjir 2 meter waktu itu. Karena kita belum punya banjir kanal. Dia ngomong, Pak, hak asasi saya begini-begini. Gini saudara, daripada kita tenggelam semua, saya bilang, karena kita nggak punya banjir kanal, gara-gara tidak bisa dilaksanakan, termasuk Anda yang mencegatnya, lebih baik Anda saya tenggelamkan daripada kita tenggelam semua. Iya. Jadi gimana Pak? Terima itu sebaiknya, akhirnya diterima, jalanlah itu proyek itu. Sekarang kita lihat walaupun banjir besar ya, tapi sebentar sudah surut, dikendalikan oleh banjir kanal. Jadi sebagai warga negara saya anjurkan, jangan ada tanya hak duluan, kewajiban kita lakukan, setelah itu hak kita insya Allah akan datang dengan sendirinya. Ya, kira-kira itulah pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu. Yang mulia, saya ingin bertanya ringan-ringan aja. Kalau tadi kan berat-berat ini Gus. Iya. Sekali-sekali yang ringan-ringan yang mulia. Ini pun sudah Kayaknya berat. Saya mau motong pun susah. Kenapa? Semuanya penting untuk kita dengar gitu kan. Makanya kita biarkan mengalir. Dan memang karakter beliau seperti itu. Kalau ngajar itu, saya sering diajar oleh beliau waktu di Klat. Kalau sudah beliau mengajar di depan itu kayaknya kita tertegun gitu, terhipnotis. Nah, kayaknya susah kita potong kalau beliau udah ngomongnya. Ini yang mulia. Kita hakim ini kan terkadang dalam menentukan putusan itu kita bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah itu kan ada yang berbeda pendapat, ada yang kadang ngeyel, pokoknya atau apa. Ya. Nah, bagaimana yang mulia misalkan mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, terima kasih. Ini untuk generasi adik-adik kita ya, para hakim. Terutama hakim tun lah, ini adik-adik saya semua. Jadi hakim itu kita tidak cukup mengandalkan kecerdasan intelektual kita. Kita harus berusaha memberikan keseimbangan kualitas kecerdasan intelektual, kualitas kecerdasan emosional, dan yang paling penting adalah kualitas kecerdasan spiritual. Nah, jadi 3 dimensi kecerdasan ini hendaknya ada di diri setiap hakim. Itu melalui latihan, ya. Seringlah bangun malam, seringlah ada hakim yang puasa Senin Kemis segala macam ya puasa. Kemudian berusaha menangkap penderitaan orang. Cepat kita menangkap dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Itu datang dari kecerdasan spiritual. Misalnya apa? Kita di tugas-tugas berat. Ini saya meniru dari yang mulia Bapak Profesor Bagir Manang. Ya. Beliau itu pernah saya dengar kalau mau baca berkas itu jam 3 pagi. Bangun, sholat tahajud, ambil wudhu, duduk, sudah matanya nggak ngantuk lagi, nunggu sholat subuh, kerjain berkas. Insya Allah ya, setelah sholat malam aja berkas. Itu akan mancar kecerdasan spiritual. Ada hal-hal yang aneh dalam berkas yang kita pegang, gedor di sini. Bukan di sini, gedor di sini. Hati-hati. Nah, itu kita lihat. Itu salah satu. Kemudian nanti ketika musyawarah, ya, jangan ngandalkan aku paling hebat. Saya ketua muda di TUN, kalau dalam musyawarah dengan rekan-rekan hakim agung, misalnya Dr. Yosran, Dr. Yodi, atau Pak Isudaryono lain, mereka memberikan pendapat yang lebih brilian dan berdasar, oke, saya angkat tangan. Oke.
nggak pokoknya aku ketua majelis saya nggak bisa, nggak gitu. Ini alhamdulillah inilah keunggulan rekan-rekan di Kamartun ya, musyawarahnya itu kondusif ya, memberikan suatu masukan-masukan sehingga manakala rapat pleno kamar muncul pendapat-pendapat baru dari Tun, putusan-putusan yang berkualitas, landmark decision, putusan bermakna lahir dari sana, bukan pendapat saya, itu pendapat teman-teman dari Kamartun ya, ditambah lagi dengan asisten yang kasih masukan, ya menyadarkan kita. Jadi kita nggak boleh aku paling hebat, no, nggak ada itu. Kita tidak punya arti apa-apa tanpa kebersamaan tim ini. Itulah yang kita bangun di Kamartun, ya kan? Apalagi dalam COVID, wah kita bisa musyawarah dengan apa? Dengan elektronik, tapi agak tertutup ya. Perkara yang sudah sependapat langsung kita putus. Yang tidak sependapat kita musyawarah dalam waktu dekat. Oke, selesai. Nggak ada perkara yang terkapar sampai berbulan-bulan. Tidak ada ya. Kalau lewat hitungan 120 hari. Nah itu. Ternyata SK Ketua Mahkamah Agung menangani perkara paling lambat 250 hari. Muncul PP 82 tahun 2020. 120 hari. Apa Kamartun? 95 hari sudah selesai. Masih ada spare lagi. Berapa hari? 25 hari lagi. Ya, alhamdulillah. Dia dirasakan manfaatnya untuk. Walaupun hakim agungnya terbatas. Hakim agungnya terbatas, nggak ditambah. Ya, untung itu ada IT ya, dan ada sikap kebersamaan yang nggak ada pakai istilah pokoknya, nggak ada ya untuk kita semua. Oke, ini adik-adik ya di bawah, tolong perhatikan. Suatu hari Anda juga akan sampai dalam posisi sebagai hakim agung. Saya, yang mulia Dr. Julius dan bapak-bapak hakim yang lain, nggak pernah mimpi kok itu. Dulu saya jadi hakim tinggi aja sudah hebat gitu ya. Ternyata bisa ke hakim agung dan menjadi tuada. Ya kita hanya ucapkan alhamdulillah. Berkat doa dan karya kita lah ya. Makanya lakukan yang terbaik, insya Allah Anda akan ditunggu oleh kebaikan-kebaikan yang Anda tidak pernah sangka-sangka itu. Siap. Oke. Gusin, kayaknya kopi kita akan dingin ini. Sebelum dingin kita seruput dulu. Kawan ngopi, sejak berapa episode lalu kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Prof. Supandi, dan kita ketahui bersama bahwa Prof. Supandi sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya, Prof. Masa jabatan mungkin kami berharap ada sepatah dua patah kata pada baik keluarga Pelatun se-Indonesia dan juga pada masyarakat umum. Prof. Silakan, Prof. Baik ya, terima kasih. Saya telah berusaha sebagai anak bangsa melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan dengan segala kekurangan-kekurangannya sebagai manusia. Namun saya pesankan kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yakinlah peradilan tata usaha negara Indonesia berada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk mempersembahkan penegakan hukum administrasi negara yang benar, sehingga negara kita ini benar-benar sebagai negara hukum yang mengayomi bangsa, warga negara, dan tanah air tercinta. Tolong kami diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi insya Allah peradilan tata usaha negara selalu tampil sebagai peradilan pembaharu sesuai dengan kemajuan zaman teknologi dan informatika. Kepada saudara-saudaraku, warga peradilan tata usaha negara, terutama yang menjadi pemimpin, ya, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tun tingkat pertama seluruh Indonesia. Pimpinlah dengan profesional dan utamakan
pendekatan hati. Pendekatan kekuasaan adalah alternatif terakhir. Pendekatan hati kepada adik-adik yang dipimpin. Berikan contoh yang terbaik, dekatkan diri di samping mengabdi kepada negara, dekatkan diri dengan perguruan tinggi. Ibu-ibu, istri-istrinya, ayo guyub di paguyupan Dharma Yukti Karini. Karena lembaga itu mendorong kesejahteraan seluruh warga Mahkamah Agung. Ya, kemudian adik-adik yang sekarang belum bernama pimpinan, siapkan diri. Zaman lama sudah kita tinggalkan. Zaman lama siapa pangkatnya tinggi langsung memimpin. Sekarang tidak. Semua melalui lembaga fit and proper test. Anda harus persiapkan diri itu. Walaupun pangkat Anda tinggi, tapi tidak memenuhi syarat ketika di profile assessment, Anda tidak akan dipercaya sebagai pimpinan. Dalam waktu dekat, 4 pengadilan tinggi tata usaha negara baru akan dibuka. Palembang, Mataram, Banjarmasin, dan Manado. Siapa yang akan mengisi ini? Kami pernah bakti. Anda tidak lain. Tapi siapakah Anda yang Anda berhasil menyesuaikan diri melalui lembaga fit and proper? Dan bukan hanya itu. Ibu Dirjen sudah mengatakan petun-petun baru di kota-kota madya dan kabupaten yang penduduknya signifikan dan dinamis akan diusulkan keputusan presiden untuk dibentuk PTUN baru. Selamat menyongsong perubahan dan saya doakan Anda lolos sebagai pemimpin masa depan peradilan tata usaha negara. Selamat berjuang. Terima kasih Prof. Supandi. Begitu banyak ilmu yang kita dapat dan tidak hanya ilmu yang bersifat textbook dan lain sebagainya, tapi pengalaman beliau ini menjadi pelajaran bagi kami generasi muda. Ilmu tentang kehidupan. Iya, ilmu tentang kehidupan. Jadi beliau ini bagaikan universitas kehidupan bagi kami. Jadi banyak hal yang bisa kami petik dari beliau. Dari si bocah kebun dari tanah Delhi. Iya. Jadi wong deso menguasai kota. Prof, izin Prof. Ini kan buku menarik nih Prof. Boleh nggak kami bagikan kepada kawan kopi nih Prof? 1-2 buku. Monggo. Nanti siapa kawan kopi yang kira-kira komentarnya dirasa terbaik oleh tim kami akan mendapat hadiah buku Bocah Kebun dari Tanah Delhi. Dan satu lagi ada juga buku ini juga Sedulur Tunggal Sekapal. Jadi silakan kawan kopi berkomentar di channel kami. Nanti kira-kira komentar yang terbaik akan mendapat 1 orang 1 buku, ya. Buku Bocah Kebun dari Tanah Delhi dan buku Sedulur Tunggal Sekapal. Baik kawan kopi, kita sudah panjang lebar berbicara dengan Yang Mulia Prof. Dr. Supandi SH.M.Hum, Ketua Kamar Lingkungan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari profil beliau, pengalaman hidup beliau, masa sekolah, tapi tadi kami tidak menyinggung bagaimana masa percintaan beliau. Tapi itu nanti di episode selanjutnya, Prof ya. Nanti kita minta waktu ke Prof untuk kita bahas hal-hal lain berkenaan dengan sisi kehidupan Prof. Dan juga berbicara tentang peradilan tata usaha negara sudah dikupas tuntas oleh beliau. Baik sengketa umum pada peradilan tata usaha negara maupun sengketa khusus. Saya yakin teman-teman yang menonton episode ini akan mendapat banyak ilmu berkaitan dengan sengketa administrasi pemerintahan. Dan satu hal, dari beberapa hakim agung yang saya temuin selalu menyampaikan bahwa Prof. Supandi adalah kakak bagi semua orang.
Prof. Supandi adalah ayah bagi semua orang. Dan satu hal, pada diri Prof. Supandi selalu bersinar kebijakan. Dan beliau adalah orang yang bijak. Oleh karena itu, Prof, terima kasih bahwa kami sangat banyak mendapat bimbingan dan ilmu dari Prof, termasuk pengalaman hidup. Kami mendoakan semoga Prof di usia paripurna nanti selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat bahagia dan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin. Kawan ngopi, mungkin sampai di sini perbincangan kita dengan Prof. Supandi dan saya didampingi oleh Gus In, staf sus Prof. Supandi yang ingin beralih menjadi host. Oke, kawan ngopi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.